Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 6 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silahkan, Saudara Steve. Renungan pagi, tanggal 6 Juni 2021, berjudul, Kita Tidak Mau Menuruti Bujukan Orang-orang Berdosa. Ayat inti diambil dari Amsal 1, ayat 10 dan 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Tidak aman bagi orang yang mengaku pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tanpa tanggung jawab dan sembrono, karena adalah suatu hal yang mudah untuk menjadi apa yang dilihat seperti yang mereka lakukan, dan kehilangan semua pengertian tentang apa artinya menjadi pengikut Yesus. Jagalah dirimu teristimewa dalam hal ini. Janganlah dipengaruhi dan disesatkan oleh perkataan dan perbuatan mereka yang kamu tahu sebagai orang-orang yang tidak berhubungan dengan Allah. Dengarlah suara Allah, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Allah haruslah tetap memelihara kemampuan pengertian mereka terjaga, karena waktunya telah tiba apabila integritas dan kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain akan diuji. Janganlah lakukan ketidakadilan yang terkecil sekalipun untuk mendapat keuntungan bagi dirimu sendiri. Perbuatlah kepada orang lain, baik dalam soal-soal yang kecil maupun besar, sama seperti engkau suka orang lain perbuat kepadamu. Allah berkata, kamulah saksiku. Kamu harus bertindak sebagai gantiku. Sekiranya tirai dapat dibukakan, engkau akan melihat penghuni surgawi memandang dengan perhatian yang hebat pada orang yang dicobai. Kalau engkau tidak menyerah kepada musuh itu, ada kesukaan besar di surga. Bila mana anjuran salah yang pertama didengar, naikkanlah doa ke surga, dan kemudian lawanlah dengan teguh penggodaan yang merusak prinsip-prinsip yang disalahkan dalam firman Allah. Penggodaan yang pertama kali datang, hadapilah dengan tegas sehingga penggodaan itu tidak akan pernah terulang lagi. Berbaiklah dari orang yang telah mencoba menghadapkan perbuatan-perbuatan yang salah kepadamu. Dengan tabah hati, berbaliklah dari penggodaan itu sambil berkata, aku harus memisahkan diri dari pengaruhmu, karena aku tahu engkau tidak berjalan mengikuti jejak kaki juru selamat kita. Meskipun mungkin engkau merasa tidak sanggup mengucapkan sepatah kata kepada orang-orang yang sedang berbuat prinsip-prinsip yang salah, tinggalkanlah mereka itu. Menarik dirimu dan diam, tidak mencampuri urusan itu mungkin lebih berfaedah daripada engkau berkata-kata, beranilah berbuat yang benar. Demikianlah bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Berbicara soal bujukan, apakah bujukan itu dan dari mana asalnya? Prayer halaman 300 paragraf 1 menjelaskan. Pencobaan adalah bujukan untuk berbuat dosa, dan ini tidak berasal dari Allah, tetapi dari setan dan dari kejahatan hati kita sendiri. Pencobaan yang adalah bujukan berasal dari setan. Nah,
Siapakah yang setan cobai dengan bujukan tapi menang? Jawabnya sudah jelas, yaitu Yesus Kristus. Roh Nubuat menjelaskan tentang pencobaan yang Yesus alami dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 88, paragraf pertama, yang berkata, adalah tidak mungkin bagi manusia untuk sepenuhnya memahami kekuatan godaan setan kepada juru selamat kita. Setiap bujukan untuk kejahatan yang sulit dilawan oleh manusia dibawa kepada anak Allah dalam derajat yang jauh lebih besar karena karakternya lebih unggul dari manusia yang jatuh. Sehebat-hebatnya setan goda Yesus, namun Yesuslah yang menang. Ini yang perlu kita tahu. Karenanya, dalam menghadapi bujukan orang berdosa ataupun bujukan si jahat, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus. Dikatakan dalam The Youth Instructor Juli 5 tahun 1894 paragraf 5 yang berbunyi, dia mengetahui setiap godaan yang datang kepada manusia dan kemampuan setiap agen manusia. Yesus tahu setiap godaan yang kita hadapi karena Yesus telah menjadi manusia dan telah menghadapi godaan-godaan tersebut, bahkan yang lebih besar dari yang kita alami. Dan Yesus menang. Firman Allah telah menyatakan hal ini terlebih dahulu dalam Ibrani 4 ayat 15 yang berbunyi, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya pengantara yang mengantarai antara kita dan Bapa. Counsels for the Church, halaman 259, paragraf pertama, berkata, jika Anda memiliki dosa yang bersifat pribadi, akui itu kepada Kristus, yang adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Perhatikan, Yesus disebut sebagai satu-satunya perantara atau dalam bahasa Inggris mediator. Kenapa satu-satunya? Karena hanya Yesus yang memenuhi syarat menjadi imam besar atau pengantara, yang salah satu syaratnya adalah telah menjadi manusia. Sebab untuk menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia. Dan sebagai manusia, Yesus telah dicobai dan menang. Tidak ada pengantara yang seperti Yesus. Paulus menuliskan dalam Ibrani 2 ayat 17-18 yang berkata, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karenanya, hanya Yesus yang dapat menolong kita dalam menghadapi pencobaan dan bujukan orang berdosa dan si jahat. Namun, Yesus telah kembali ke sorga dan sekarang sedang melayani di hadapan Bapa. Bagaimana caranya Yesus menolong kita? Bagian awal dari renungan hari ini dikutip dari The Youth Instructor tanggal 5 Juli tahun 1894 dan mari kita baca kalimat yang diambil dari paragraf 6. Jangan lupa kata mediator, sebab Yesuslah satu-satunya mediator. Dikatakan, Kristus perantara kita, atau dalam bahasa Inggrisnya White tulis our mediator, adalah Dia yang memberikan Roh Kudus. Dan oleh pekerjaan jabatan Roh Kudus, penebusan yang dilakukan di Kalvari dibawa dalam kontak dengan jiwa manusia untuk mengubah karakternya dan mengubah alamiahnya, sampai dapat dikatakan di sorga, engkau adalah pekerja bersama Allah, memikul kuk Kristus, memikul bebannya. Yesus yang adalah satu-satunya mediator kita atau perantara kita, dan Yesuslah yang memberikan Roh Kudus tersebut. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena melalui penjelasan Roh Nubuat ini dengan jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah makhluk atau oknum. Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus, hidupnya Yesus.
Itu sebabnya Yesuslah yang memberikan Roh Kudus tersebut. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, suratnya nomor 35 tahun 1893 paragraf 7, yang berbunyi, sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang bisa diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Ini gratis untuk semua, dan dalam pemberian ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandakan penobatan anak Allah yang tunggal dalam kerajaan pengantaraannya. Roh Kudus disebutkan sebagai sumbangan atau donation. Kenapa? Karena memang roh itu bukanlah makhluk. Dan roh tersebut diberikan saat Yesus diurapi menjadi mediator kita, yaitu penobatan Yesus dalam kerajaan pengantaraannya. Dan yang memberikan Roh Kudus tersebut adalah Yesus itu sendiri, sebab roh tersebut adalah rohnya Kristus itu sendiri, karena memang berasal dari Yesus. Kemudian kita kembali lagi. Yesus memberikan Roh Kudus yang adalah rohnya agar pekerjaan penebusan membawa perubahan karakter dan alamiah kita agar kita layak menerima kehidupan kekal. Karenanya, melalui kehadiran rohnya lah, Yesus sang mediator kita melindungi kita dari pencobaan dan bujukan si jahat. Roh Nubuat menutup dan masih dari artikel yang sama. The Youth Instructor Juli 5 tahun 1894 paragraf 7 yang berkata, berlindunglah di dalam Yesus Kristus dan masuklah ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi dan melayani Dia. Pilih Dia sebagai pengantara Anda, karena pintu rahmat terbuka lebar bagimu. Janjinya adalah jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, permintaan kita dikabulkan jika kita meminta dalam iman. Bagaimana caranya berlindung dalam Yesus? Dengan menerima rohnya. Sebab itulah makna tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah dengan cara menerima secara terus-menerus kehadiran rohnya. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita, agar kita tidak perlu takut akan pencobaan dan bujukan si jahat. Sebab Yesus bersama kita oleh kehadiran rohnya, dan Dialah pangeran kehidupan yang akan hadapi pangeran kegelapan, dan Yesus sudah menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah yang kami terima pagi hari ini. Kami tidak perlu khawatir dengan bujukan si jahat, karena Yesus beserta kami melalui kehadiran rohnya dalam hati. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.